Cerita yang ku alami kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba aku melayang menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan memeluk bintang-bintang. Salam Pak Dino. Duduk Pak. Ya maaf mengganggu ini waktunya Bu Ima. Bagaimana kabarnya Pak Dino? Baik Bu, alhamdulillah. Kita Bu gimana? Ya, alhamdulillah. Tadi ini habis mengajar datang duduk dulu di sini di perpus. Bagaimana ini Pak Dino? Ya kebetulan juga saya ini Bu habis mengajar dari kelas. Jadi ya banyak ini sebenarnya Bu yang saya mau ceritakan sama kita. Soalnya ya apalagi kan saya ini guru matematika. Ya kalau anak-anak sih anggapannya mata pelajaran yang susah begitu. Ya ternyata memang ya begitu keadaannya. Apalagi kalau sama masuk kelas tuh Bu, susah sekali aktif anak-anak. Maksudnya kayak susah sekali aktif begitu, kayak kita mau pancing ini, kita mau pancing dengan menjawab soal begitu. Kalau saya menjelaskan ini kali ini berapa atau ini tambah ini berapa, mereka diam-diam saja begitu, kayak susah. Mungkin karena apa di kemampuannya juga agak kurang dan akibatnya itu nih jadi susah untuk aktif karena kayak mereka ragu-ragu juga mungkin menjawab kan atau bagaimana, jadi lebih banyak kayak berfokus di saya nih Bu begitu. Jadi saya rasa kayak tidak terlalu jalan begitu ini pembelajaran begitu. Jadi ini tadi Pak Dino sudah bercerita panjang lebarnya Pak Dino. Iya Bu. Ya pada intinya mungkin Pak Dino menginginkan keaktifan ya di dalam kelasnya. Iya. Nah dari hal tersebut tujuan utama Pak Dino apa yang ingin Pak Dino hasilkan sebenarnya? Sebenarnya tuh Bu, kayak saya ingin tuh anak-anak setidaknya mereka aktif lah begitu secara umum, secara keseluruhan. Memang ada juga beberapa yang bisa kan biasa di kelas itu adalah satu atau dua orang yang bisa. Tapi karena begitunya ya jadi itu saja. Yang saya lihat ini yang lain hanya dia duduk di belakang sambil mencatat biasa, tapi kayak kosong gitu bisa rasa kayak Hanya sedikit. iya, kayak maksudnya kayak itu saja, jadi kayak betul-betul ini tidak terlalu bagus juga saya rasa. Kalau saya mengajar begitu, karena kan saya ingin anak-anak saya Pak Guru ini Pak Guru. Jadi kayak enak lah kita rasa begitu para anak-anak. Selama ini apa yang sudah Pak Dino lakukan di kelas? Apa sudah ada yang pernah Pak Dino lakukan mungkin? Sebenarnya tuh Bu, kadang juga kayak saya buat kelompok begitu, jadi saya bagi tambah 4 orang satu kelompok, terus saya kasih nih soal untuk mereka diskusikan. Ya biasanya saya buat juga soalnya ya minimal kalau 4 orang berarti 4 lah begitu. Nah supaya kayak adalah tanggung jawab masing-masing begitu. Tapi sepenglihatanku selama ini ya hanya di tiap kelompok itu kan memang saya bagi, misalnya ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi maksudku supaya ini yang tidak bisa itu mereka sharing lah sama yang bisa ini. Tapi ternyata ujung-ujungnya dia hanya ini yang kerja, yang lain tuh hanya sudah nih gitu, kayak hanya menunggu jawaban. Jadi kayak malpus sekali gitu dengan tugas apa segala macam. Sedangkan ini kita sudah usaha nih supaya kurang aktif, tanya dulu sama teman, kalau tidak bisa kan saya juga ada. Sudah arahkan juga, coba itu lihat ini mana yang kau bisa. Bisa tidak yang ini, kalau tidak coba dulu sama temanmu. Setidaknya kurang diskusi lah di situ, jangan hanya diam gitu, diam tunggu saja yang kerja. Jadi kayak sama aja begitu, ujung-ujungnya hanya yang bisa, yang tidak gitu. Jadi tadi Pak Dino katakan sudah mencoba melakukan diskusi kelompok ya, terus teman sebaya begitu. Tapi masih itu saja, masih begitu itu saja lagi yang bicara. Apakah Pak Dino mungkin sudah pernah melakukan solusi yang lain atau bagaimana?
Sebenarnya kalau solusi yang lain mungkin belum, tapi kayak ada yang saya pikirkan mungkin rencana Iya. apakah ini bisa atau tidak. Iya. Nah, jadi kalau saya Bu, karena memang saya tujuan utamaku itu mengaktifkan siswa secara keseluruhan, berarti kan secara umum semua punya andil. Jadi rencana ini Bu, saya mau petakan dulu kemampuannya mereka. Terus saya akan bagi tiap siswa satu soal, satu siswa. Iya. Rencananya itu satu soal, satu siswa. Soal yang saya akan kasih nanti ini saya sesuaikan dengan kemampuannya mereka. Karena kalau saya ratakan ini, kayaknya susah juga mereka. Karena kan kemampuannya kan dalam kelas beda-beda. Jadi saya mau buat modul ini satu soal, satu siswa, sesuai dengan tingkat kemampuannya mereka, supaya mereka bisa selesaikan. Dan saya harapkan dengan adanya tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan satu soal itu membuat mereka lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Setelah itu saya cek nih satu-satu bagaimana, apakah mereka sudah bisa mengerjakan. Terus saya akan cek jawaban mereka. Kalau misalnya memang mereka masih belum bisa, ya apa saya harus arahkan dulu bagaimana sampai mereka bisa. Iya, luar biasa Pak Dino ya. Jadi Pak Dino ini sudah menemukan solusi, ingin mencoba memetakan Iya. ya, memetakan pembelajaran yang ada di dalam kelas Pak Dino agar terlihat aktif semua, bukan itu saja. Iya. Ya, jadi rencana aksi apa yang Pak Dino, maksudnya prioritas yang ingin Pak Dino ini inginkan itu apa? Prioritasnya? Prioritasnya adalah pertama pemetaan kemampuan. Ya. Ya, ini kayaknya bisa aja saya petakan langsung berdasarkan nilai ulangannya mereka, tugas-tugasnya, terus pandangan saya terhadap keaktifannya mereka. Saya akan bagi dulu semua itu, kemudian saya mulai nih aksiku tadi dengan memberikan satu soal, satu siswa. Luar biasa. Nah, kapan kira-kira Pak Dino ingin melakukan ini? Ya sebenarnya ini semua mengajar lagi semua coba ini kayaknya karena sudah diskusinya sama kita dan saya sudah ada gambaran. Kayaknya sama coba langsung saja supaya semua lihat bagaimana apakah efektif atau tidak. Mungkin nanti bisa sebentar saya ikut lihat di Pak Dino di. Oh boleh Bu, boleh Bu, supaya kita kasih juga arahan tuh kalau misalnya ada yang kurang lagi. Saya lihat-lihat saja. Oke, boleh. Oh ya, sebelum kita melihat ini langsung sebentar. Iya. Kesimpulan dari yang telah kita bahas tadi ini, komitmen apa yang Pak Dino buat untuk menjalankan rencana ini nanti? Yang ini, kalau kita mau masuk ke ini, apa komitmennya Pak Dino? Komitmen saya intinya adalah saya ingin anak-anak itu aktif. Aktif. Bukan hanya satu atau dua orang saja, tapi semuanya. Nah, jadi saya ingin berkomitmen bahwa anak-anak saya itu nanti di kelas bisa aktif sesuai dengan kemampuan mereka. Assalamualaikum. Bersiap. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita terkait dengan barisan dan deret. Jadi hari ini kita akan masuk di topik deret geometri. Oke, jadi untuk deret geometri kita mempunyai rumus untuk menentukan jumlah dari suku-suku pada barisan geometri. Jadi mirip-mirip dengan deret aritmetika, di deret geometri juga kita mempunyai rumus. Nah, ada yang masih ingat simbolnya deret? Tidak ada? Ya, jadi simbolnya deret itu adalah SN. SN ya, oke. Jadi SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1
lipat dengan R kurang 1. Ini rumus yang pertama. Jika rasionya lebih besar dari 1. Oke, jadi kalau rasionya lebih besar dari 1, kita menggunakan rumus yang pertama. Nah, ada juga kalau rasionya kurang dari 1. Jadi kalau rasionya kurang dari 1, maka kita gunakan rumus Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N lipat dengan 1 kurang R. Ada yang mau bertanya terkait dengan penggunaan rumusnya? Oke, kalau tidak ada, supaya kalian lebih memahami lagi, di sini Pak Guru sudah menyediakan soal untuk kalian kerjakan. Oke? Oke, Pak Guru sudah menyediakan satu soal untuk satu siswa. Jadi satu siswa akan mengerjakan satu soal. Jadi tolong soalnya diselesaikan masing-masing. Kalau misalnya ada yang masih bingung atau apa, langsung ke Pak Guru saja. Oke? Intinya adalah soal ini saya bagi sudah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Itu sesuai dengan kemampuan kalian. Oke? Ya, saya langsung bagi. Oke, sudah bisa langsung dikerja ya? Oke, anak-anak sudah bisa mulai dikerjakan? Ya, silakan coba diselesaikan soal-soalnya. Oh, ini jangan itu dikali dulu. Oke. Oke. Iya. Masya Allah. Oke, bagaimana laki-lakinya yang ada di sini? Bisa sih? Insya Allah. Oh, oke. Memang sengaja saya bagi supaya kalian bisa. Nah, bagi sesuai dengan kemampuannya kalian. Oke, itu jumlahan dan pengurangan. Luar biasa, betul. Ternyata bisa dipakai. Saya yakin dia memang kalau kalian pasti bisa. Dikali dulu. Iya, begitu nih. Ya, diskusi sama teman kalau ada yang bingung kan. Kalau tanya juga Pak Guru. Ini bagaimana progresnya? Oh, itu betul nih. Ini. Oh, ini. Kayaknya sedikit kiri nih. Coba kali. Oke, bagaimana di sini? Iya, betul. Baiknya titiknya tuh dimasukkan di sesuai dengan tadi. Oh, begini Pak. Oke, bagaimana anak-anak? Bisa dikerjakan soalnya? Bisa. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu angkat tangan siapa yang mau maju pertama? Wih, banyak ini semua di sini. Saya tunjuk dulu pertama Farhan. Ya, ayo jawaban satu. Oke, yang lain perhatikan kan? Bagaimana bisa dipahami jawaban dari Farhan atau ada yang mau bertanya? Oke, semoga kalian bisa paham. Nah, bagaimana anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Apa bisa semua dipahami? Bisa.
kalian sudah bisa berhasil menjawab soal yang sudah ditugaskan masing-masing. Jadi semoga di pertemuan selanjutnya keaktifannya bisa seperti ini lagi, oke? Dan bisa terus meningkat, oke? Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana ini tadi Pak Dino, perasaannya Pak Dino ini tadi setelah pembelajaran yang Pak Dino lakukan sesuai tadi yang ngobrol-ngobrolnya kita yang tadi ya Pak Dino ya, tentang bagaimana keaktifan kelas yang berada di Pak Dino. Tadi kan Pak Dino, saya sudah mengamati Pak Dino berhasil ya ternyata ya dengan menjalankan metode tentang pemetaan, akhirnya kelas Pak Dino luar biasa hari ini saya lihat. Gimana nih perasaan Pak Dino? Ya, jadi memang tadi kita sudah lihat juga Bu, memang kalau di awal waktu saya menjelaskan memang kayak dia saja, jadi ya hening lah begitu. Ya pas saya mulai coba tadi satu siswa, ya ternyata karena mereka rasa mereka punya tanggung jawab di tiap soalnya, jadi karena kadang ada juga beberapa anak yang memang masih kesulitan, akhirnya mulai bertanya nih, Pak ini caranya bagaimana? Jadi setidaknya semua anak itu sudah rasa ada tanggung jawabnya lah, jadi mereka harus selesaikan. Jadi karena ada beberapa juga yang masih kurang, akhirnya mereka aktif bertanya. Jadi yang bisa juga beberapa ada tadi teman-teman yang mereka mau bantu, ada juga yang saya yang bantu, dan alhamdulillah semua bisa menjawab soalnya. Jadi pas dalam mempresentasikan jawaban, alhamdulillah lancar. Jadi saya sangat puas. Akibatnya pada anak-anak saya bisa lebih aktif dari sebelumnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya Pak Dino terkait apa yang Pak Dino rasakan ya dari yang pertama sampai dengan Pak Dino bingung kenapa itu saja terus yang menjawab itu saja, akhirnya bisa teratasi hari ini ya. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah seperti itu, konsekuensi apa yang ingin Pak Dino berikan lagi nih ke depannya nih? Ya, kalau saya karena ini betul-betul masih permulaan saya tadi dan saya rasa sudah lumayan bagus, bisa jadi saya akan sering-sering mencoba metode itu, dan saya akan mencoba untuk mencari cara lain lagi supaya tidak terlalu monoton. Saya akan mencoba mengkreasikan metode dan model pembelajaran lagi di luar kelas. Iya. Jadi Pak Dino ingin mencoba hal-hal yang baru lagi ya. Supaya nggak monoton seperti itu, sehingga lebih bervariatif lagi seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak Dino. Terima kasih banyak. Bagaimana rencana kedepannya lagi nih Pak Dino? Maksudnya apa nanti minggu depannya akan diapakan dulu nih, bagian pemetaan dulu nih, atau yang bagaimana nih rencananya Pak Dino ini seperti apa nantinya lagi? Dalam gambaran saya mungkin untuk kedepannya mungkin saya masih mau coba lagi 1 atau 2 kali dengan cara yang sama, mungkin supaya mulai terbiasa dulu. Jadi saya biasakan dulu, jadi anak-anak punya tugas masing-masing, karena kan memang selama ini ya kalau saya kasih soal di depan beberapa jam kerja, apalagi kalau hanya 1 soal kan hanya itu saja soalnya, jadi yang aktif mungkin hanya beberapa. Tapi kalau ini kan 1 orang 1, jadi betul-betul semua punya soal masing-masing. Ya mungkin saya akan coba biasakan dulu, mungkin 2 atau 3 kali. Nah setelah itu saya kayaknya berpikiran mau coba variasi baru lagi. Kedepannya ada beberapa materi yang saya rasa cocok untuk dipraktekkan. Praktekannya itu seperti di barisan sendiri itu kan ada aplikasinya terkait dengan bunga bank lah istilahnya. Kayaknya saya ada pikiran bagaimana caranya supaya membuat praktek di mana ada yang bertindak sebagai bank, jadi ada yang menabung di bank, terus nanti kira-kira uangnya dikasih bunga jadinya berapa per periodenya. Kayaknya saya rasa cocok untuk dipraktekkan untuk anak-anak, istilahnya kayak apa ya Bu,
aksi lah begitu di materi bunga tunggal dan bunga baju putih. Kurang lebih seperti itu. Sangat luar biasa sekali Pak Dino ya rencana aksinya ke depannya ya. Iya. Saya pikir Pak Dino di sini sudah sangat memberikan apa yang ingin Pak Dino sebenarnya kembangkan ya. Ya, jadi sebenarnya sudah ada di dalam diri Pak Dino saat ini, hanya mungkin ya jadi dengan kita saling sharing seperti ini ya akhirnya bisa. Tadi Pak Dino sangat luar biasa, betul. Saya sangat mengagumi itu, baik dari hasil kesimpulan yang telah kita laksanakan yang dari awal tadi sampai dengan ini. Apa kira-kira komitmen yang ingin Pak Dino tanggung jawabkan dalam terkait pembelajaran Pak Dino, seperti apa keinginan Pak Dino seperti itu ke depannya nantinya? Ya, intinya kalau dari saya sendiri, kalau dari saya harus terus mencoba bagaimana caranya agar anak-anak itu tidak pasif lagi. Jadi masalah yang saya hadapi memang selama itu seperti itu Bu, orangnya pasif banget. Apalagi kalau matematika ya Pak Dino. Itu sekali susah apa puyeng lah anak-anak, ngantuk. Jadi kayak saya ingin berkomitmen agar anak-anak itu semuanya aktif dalam pembelajaran supaya pembelajaran yang mereka dapatkan lebih bermakna lagi bagi mereka. Iya, pokoknya saya yakin Pak Dino ini pasti bisa. Amin. Ya, jangan lupa Pak Dino kalau sudah selesai nanti bisa berbagi lagi ya. Oke Bu, itu Bu, terima kasih banyak ini Bu sudah ada masukan dari Ibu, akhirnya bisa lumayan berkembang lah untuk ke depan. Baik Pak Dino, apa mungkin masih ada pembelajaran lagi yang lain? Iya Bu, berenang ada lagi di kelas 12. Kalau gitu saya juga ini mau pergi mengajar di Pak Dino. Terima kasih ya Pak Dino ya. Sama-sama, Bu. Sukses selalu Pak Dino. Oke, lanjut Ibu. Itulah tadi tayangan proses aksi nyata saya. Saya Ima Dwi Julianti GP Angkatan 5 Kota Kendari. Sampai ketemu video aksi nyata berikutnya. Terima kasih.